Halo semuanya, aku Vincent dan hari ini aku lagi ada di Museum Stasiun Kereta Api Ambarawa. Di sini diceritakan banyak tentang sejarah stasiun kereta api Ambarawa ini sendiri dan juga ada berbagai sejarah mengenai lokomotif uap, diesel, listrik dan lain-lain dan mesin-mesin yang digunakan di stasiun kereta api. Nah, kalian penasaran kan? Aku juga nih. Ayo kita lanjutkan turnya. Nah, stasiun Ambarawa yang semula bernama Stasiun Willem Pertama diresmikan pada tanggal 20 Mei 1873 oleh Belanda. Nama Willem I sendiri diambil dari nama raja pertama Belanda, Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau. Stasiun Ambarawa ini menghubungkan jalur Kedung Jati, Beringin, Tuntang, hingga Ambarawa yang dibangun oleh NISM. Bangunan stasiun Ambarawa ini sendiri merupakan bangunan kedua yang telah direnovasi dari bangunan lama yang telah berdiri dari tahun 1873. Bangunan aslinya terbuat dari kayu dan berdinding bambu. Latar belakang dibangunannya jalur kereta api ini sendiri adalah untuk kepentingan militer Belanda dan transportasi barang komoditas sekitar Ambarawa dan daerah pendalaman ke pelabuhan di Semarang. Namun, karena dianggap tak lagi menguntungkan, kemudian pada tahun 1976 jalur ini ditutup. Ada banyak sekali lokomotif yang telah melalui stasiun ini. Ada satu jenis lokomotif utama yang secara dominan melalui stasiun kereta api ini, yaitu lokomotif uap. Lokomotif uap ini merupakan sarana perkereta apian yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kereta, gerbong, atau peralatan khusus dengan menggunakan tenaga uap. Lokomotif uap pertama beroperasi pada tahun 1867 di stasiun ini bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api dari Semarang ke Tanggung sejauh 26 km. Lokomotif yang digunakan merupakan lokomotif buatan Borsig atau perusahaan kereta api asal Jerman yang dipesan oleh NISM. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dulu pada zaman penjajahan Belanda, kota Ambarawa ini disebut sebagai kota yang menopang kemiliteran. Nah, maka dari itulah yang menjadi alasan mengapa dibangun stasiun kereta api di sini. Selain dari itu, dibangunnya stasiun kereta api ini oleh NISM juga merupakan syarat bagi mereka agar mendapatkan izin konsensi pembangunan jalur kereta api pertama dari Semarang ke Folkestone, London dan Solo ke Yogyakarta. Maka dari itu NISM pun harus membangun jalur kereta api cabang lintas Kedung Jati sampai Ambarawa sepanjang 37 km guna keperluan militer. Nah, pada masanya stasiun kereta api Ambarawa ini sendiri memiliki keunikannya, yaitu stasiun Ambarawa ini berfungsi sebagai jalur penting untuk kereta api bergerigi, sebuah sistem unik yang memungkinkan kereta melintasi medan pegunungan terjal antara Ambarawa dan Bedono. Teknologi ini dirancang agar kereta bisa menanjak dengan aman di jalur yang sangat curam. Sebuah inovasi teknis yang pada masa itu dianggap sangat maju atau modern. Nah, seperti pada umumnya, stasiun kereta api ini memiliki banyak sekali peralatan-peralatan yang sangat menunjang operasionalnya. Bisa dilihat pada display pada di sini, bisa dilihat banyak sekali peralatan-peralatan zaman dahulu yang telah direstorasi, dan dari ini kita juga bisa melihat bagaimana stasiun kereta api telah berkembang dari masa tradisional hingga masa modernnya atau masa sekarang. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan salah satu mesin yang menurut saya paling menarik, yaitu mesin cetak tanggal dan tiket Edmondson yang pada zaman dahulu digunakan untuk mencetak tanggal keberangkatan yang berlaku pada hari keberangkatan para penumpang. Dilihat dari ini kita bisa merasakan bagaimana simple atau bagaimana rumitnya mesin zaman dahulu digunakan sebelum adanya teknologi masa sekarang yang mempermudah. Nah, setelah mendengarkan dan juga melihat beberapa sejarah di balik stasiun kereta api Ambarawa ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Namun, bagi saya ada satu kesimpulan yang menurut saya sangat dominan dan mendalami selama saya mengelilingi museum stasiun kereta api ini, yaitu tidak peduli bagaimana bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda, namun mereka memberikan pengaruh yang kuat bagi kita, terutama di bidang perkembangan zaman dan modernisasi.
Dulu mungkin kita tidak memiliki teknologi lokomotif yang pada masanya mumpuni, namun bangsa Belanda membawakan kepada kita banyak sekali perkembangan atau inovasi-inovasi teknologi yang sangat membantu kita agar dapat mengembangkan lokomotif di Indonesia. Nah, saya pamit undur diri. Saya Vincent, terima kasih telah menonton video ini.